Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Sudah siap untuk belajar? Mari kita bersemangat ya. Kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia dan kali ini kita akan belajar menyajikan simpulan isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Tujuan pembelajaran ini supaya siswa mampu menyajikan simpulan isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Saatnya kita memulai pelajaran kita. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, kalian telah mempelajari isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan secara cermat. Bagian isi surat yang mengandung informasi baik mengenai identitas diri ataupun kualifikasi pelamar menjadi poin penting sebagai daya tarik untuk memberikan keyakinan kepada perusahaan agar mempekerjakannya. Kendati demikian, informasi yang disajikan dalam surat lamaran pekerjaan harus merupakan data diri dan kualifikasi pelamar yang sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan informasi yang mengada-ngada atau dibuat semata-mata untuk menarik perhatian pengusaha. Perhatikan contoh berikut. Sebagai contoh, Ida Hartati ingin melamar pekerjaan sebagai seorang sekretaris dan ia belum pernah bekerja sebelumnya. Namun dalam surat lamaran pekerjaan yang dibuatnya, ia mencantumkan pengalaman kerja sebagai seorang sekretaris direktur di sebuah perusahaan ternama selama 3 tahun. Setelah dilakukan klarifikasi oleh perusahaan, baik dari data maupun tes yang dilaluinya, Ida tidak berhasil mendapatkan pekerjaan tersebut. Ia ibarat seseorang yang pandai berminyak air. Akan tetapi informasi yang diberikannya di dalam surat lamaran pekerjaan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Untuk membuat surat lamaran pekerjaan, penjelasan yang kalian paparkan dalam bagian isi sangat bergantung pada jenis lowongan pekerjaan yang ditawarkan. Perusahaan, lembaga atau instansi yang menawarkan pekerjaan juga iklan dari lowongan pekerjaan itu sendiri. Namun pada dasarnya, setiap surat lamaran pekerjaan memiliki sistematika umum yang dapat digunakan untuk melamar jenis pekerjaan apa saja. Unsur-unsur dalam sistematika surat lamaran pekerjaan. Unsur-unsur dalam sistematika surat lamaran pekerjaan harus terstruktur dengan baik dan menggunakan bahasa formal. Unsur-unsur tersebut yaitu 1. Tempat dan tanggal penulisan surat. Untuk memberikan informasi kapan dan di mana surat lamaran tersebut dibuat. Aturan penulisannya yaitu ditempatkan di pojok kanan atas pada umumnya dan tidak diakhiri dengan tanda baca titik karena bukan merupakan sebuah kalimat. Nama tempat dan tanggal surat harus ditulis secara lengkap dan tidak boleh disingkat. Nama bulan tidak boleh menggunakan urutan angka. Nama tempat dan tanggal surat dipisahkan oleh tanda koma. Contohnya Jakarta, 7 Maret 2020. 1. Lampiran dan hal surat. A. Lampiran surat. Untuk memberikan penjelasan atas jumlah dokumen yang disertakan bersama surat lamaran pekerjaan tersebut, lampiran surat lamaran pekerjaan terdiri dari dokumen-dokumen pendukung kualifikasi pelamar seperti daftar riwayat hidup, ijazah, sertifikat, fotokopi kartu identitas diri, dan lain-lain. B. Hal surat. Hal surat selayaknya dapat disebut dengan judul karangan, di mana bagian isi surat merupakan uraian menyeluruh dari sebuah judul atau dalam hal ini disebut hal. Hal surat bersifat sebagai pemberitahuan akan maksud dan tujuan surat secara umum. Misalnya jika ingin melamar sebuah pekerjaan, maka hal surat diisi dengan lamaran pekerjaan. Namun jika ingin melakukan pengajuan cuti, maka hal surat ditulis menjadi permohonan cuti. Terdapat beberapa jenis penulisan untuk hal surat seperti hal, perihal, atau hal garis miring perihal. Penulisan yang benar adalah hal. Aturan penulisan lampiran dan hal surat yaitu ditempatkan pada bagian kiri atas setelah tanggal surat, tidak ditulis secara singkat dan tidak boleh diakhiri dengan menggunakan tanda baca apapun baik titik, koma, tanda tanya atau yang lainnya. Untuk jumlah lembar dapat ditulis dengan menggunakan angka, namun untuk jumlah berkas harus ditulis dengan menggunakan huruf. Untuk huruf awal kata lampiran dan hal surat menggunakan huruf kapital. Contohnya Jakarta, 7 Maret 2020. Hal, titik 2 lamaran pekerjaan, lampiran, titik 2 1 berkas. Yang ketiga, alamat surat. Terdapat 2 macam alamat dalam penulisan sebuah surat lamaran pekerjaan, yaitu A. Alamat luar. Alamat luar adalah alamat yang terdapat pada sampul surat dan berfungsi sebagai penunjuk informasi penerima surat bagi kurir yang akan menyampaikan surat tersebut. B. Alamat dalam. Alamat dalam adalah alamat yang terdapat di dalam surat dan berfungsi untuk memperjelas pihak tertuju yang berhak menerima dan membaca surat tersebut. Aturan penulisan alamat surat yaitu ditempatkan pada bagian kiri setelah lampiran. Pada alamat luar menggunakan kata kepada, sedangkan pada alamat dalam menggunakan kata yang terhormat atau disingkat menjadi YTH yang ditulis dengan huruf kapital di awal dan diakhiri dengan tanda baca titik. Untuk menulis nama penerima, maka dapat menggunakan kata sapaan di awal seperti bapak atau ibu. Namun jika pihak penerima surat adalah bukan nama orang, maka tidak perlu untuk menggunakan kata sapaan tersebut. Pada bagian akhir alamat surat tidak boleh menggunakan tanda baca titik. Contohnya, hal titik 2 lamaran pekerjaan, lampiran titik 2 1 berkas, kepada yang terhormat manajer sumber daya manusia PT Trimedia Tama, Jalan Pangeran Jayakarta nomor 12 Jakarta Pusat. Yang keempat, salam pembuka. Sebelum masuk pada bagian isi surat, terdapat salam pembuka yang merupakan bentuk penghormatan bagi pihak penerima surat tersebut. Pada umumnya, salam pembuka untuk surat lamaran pekerjaan adalah dengan hormat. Aturan penulisannya yaitu ditempatkan di sebelah kiri setelah alamat surat dan tidak perlu ditulis menjuru ke dalam, menggunakan huruf kapital di awal dan diakhiri dengan tanda baca koma. Contohnya,
Hal .2 lamaran pekerjaan lampiran .21 berkas kepada yang terhormat manajer sumber daya manusia PT Trimedia Tama Jalan Pangeran Jayakarta nomor 12 Jakarta Pusat dengan hormat, 5. Alinea pembuka. Alinea pembuka adalah alinea pengantar untuk menyampaikan inti atau isi pokok surat. Bagian ini disebut sebagai pernyataan umum atau tesis yang berisi tentang pengajuan lamaran pekerjaan. Alinea pembuka dapat berisi tentang asal informasi lowongan pekerjaan, pernyataan maksud untuk mengajukan lamaran atas posisi atau jabatan tertentu, atau pernyataan umum mengenai diri pelamar. Merupakan hal yang cukup penting pada bagian ini untuk menyebutkan nama, perusahaan atau lembaga atau instansi penerima surat sebagai bentuk penghargaan bahwa surat tersebut bersifat khusus untuk perusahaan tersebut. Dengan kata lain, surat lamaran pekerjaan yang dibuat oleh seorang pelamar untuk sebuah perusahaan adalah berbeda dengan surat lamaran pekerjaan yang dibuat untuk perusahaan lainnya. Contohnya, dengan hormat, berdasarkan informasi dari PT Trimedia Tama yang dimuat dalam surat kabar harian media Indonesia tanggal 5 Maret 2020 mengenai penawaran lowongan pekerjaan untuk posisi redaktur pelaksana, saya mengajukan diri untuk bergabung dengan tim jurnalistik di PT Trimedia Tama. 6. Isi surat. Isi surat memiliki peranan penting dalam surat lamaran pekerjaan karena merupakan bagian di mana pelamar dapat secara jelas memberikan informasi tentang identitas diri, kualifikasi, kemampuan, atau prestasi yang dimiliki. Isi surat terdiri dari A. Identitas diri. Bagian ini berisi tentang data diri pelamar seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, alamat, telepon, dan alamat surat elektronik. Aturan penulisan untuk rincian data diri pelamar adalah menggunakan huruf kecil pada huruf awalnya. Kita lihat contohnya ya, adapun data diri saya adalah nama .2 Joshua Wijayasim, tempat tanggal lahir .2 Jakarta 12 November 1987, pendidikan terakhir .2 Universitas Indonesia S1, alamat asal .2 Kelurahan Tebet Barat Jakarta Selatan, domisili .2 Jalan Melati Utara nomor 81 Tebet Jakarta, telepon .2 0812-3333-1211, surel .2 jwshim87@gmail.com. Isi surat lamaran pekerjaan. B. Maksud dan tujuan. Bagian ini menerangkan alasan pelamar untuk mengajukan surat lamaran pekerjaan. Selain itu juga memuat potensi dan kualifikasi diri pelamar sebagai bentuk argumentasi bahwa pelamar adalah orang yang tepat untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Kita lihat contohnya ya, saya memiliki latar belakang pendidikan ilmu komunikasi dengan nilai yang sangat memuaskan. Saya pun dapat berbahasa Inggris, Korea, dan Jerman dengan lancar, baik secara lisan maupun tulisan. Berbekal pengalaman kerja di bidang jurnalistik yang selalu berkaitan dengan tenggat waktu, saya terampil dalam manajemen waktu sehingga tetap memiliki kondisi kesehatan yang sangat baik, secara fisik dan non-fisik. Saya pun terbiasa untuk bekerja dengan menggunakan komputer dan internet khususnya dalam melakukan surat menyurat melalui surel, mengoperasikan paket Microsoft Office seperti Word, Excel, PowerPoint, dan Outlook. Saya juga menguasai beberapa program komputer seperti Adobe Photoshop dan Canva. C. Pernyataan lampiran. Bagian ini adalah isi surat yang memperkuat maksud dan tujuan pelamar dalam mengemukakan argumentasi dengan pernyataan lampiran dokumen-dokumen pendukung untuk memenuhi persyaratan yang diberikan oleh perusahaan. Kita lihat contohnya ya. Saat ini saya bekerja sebagai wartawan di Majalah Politik Indonesia dan pernah meraih penghargaan Anugerah Jurnalistik Pertamina tahun 2018. Saya senang menyelidiki hal-hal baru, menggali informasi dan menuangkannya dalam sebuah berita. Saya dapat bekerja secara mandiri ataupun bekerja sama dalam tim dengan baik. Sebagai bahan pertimbangan saya melampirkan beberapa hal berikut, yaitu daftar riwayat hidup, portofolio, fotokopi ijazah S1 dan transkrip nilai, fotokopi sertifikat kursus dan pelatihan, fotokopi piagam penghargaan, fotokopi KTP, pas foto terbaru. Unsur-unsur dalam sistematika surat lamaran pekerjaan, contohnya 7 penutup surat. Dalam bagian penutup surat, pelamar dapat memberikan penegasan ulang mengenai informasi yang telah disampaikan sebelumnya. Selain itu, pelamar juga dapat menunjukkan harapan, rasa antusias, dan ungkapan terima kasih sebagai bentuk apresiasi kepada perusahaan. Contohnya, besar harapan saya kepada Bapak Ibu bersedia untuk memberikan kesempatan wawancara sehingga saya dapat menjelaskan dengan lebih terperinci tentang potensi diri dan kompetensi kerja saya. Demikian lamaran ini saya ajukan. Atas perhatian Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih. 8. Tanda tangan dan nama jelas. Pada bagian ini, pelamar menulis salam penutup, nama lengkap, dan memberikan tanda tangan sebagai bentuk penegasan bahwa informasi yang diberikan di dalam surat lamaran pekerjaan tersebut adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Aturan penulisannya yaitu ditempatkan di sebelah kanan setelah penutup surat, salam penutup diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma, nama jelas ditulis menggunakan huruf kapital pada huruf awal di setiap unsur nama jelas tidak boleh diberi tanda kurung atau garis bawah, pada bagian akhir nama jelas tidak boleh menggunakan tanda baca titik kecuali untuk penulisan nama gelar. Contohnya, hormat saya, tanda tangan Joshua Wijayasim. Anak-anak, kita sudah selesai mempelajari tentang menyajikan simpulan isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Sekarang ayo kerjakan latihan yang terdapat dalam buku kegiatan.